Sahabatku, semesta adalah sebundel pelajaran yang tidak pernah terhenti. Di setiap inci semesta yang terlihat oleh akal, semuanya bisa menjadi pelajaran yang berharga. Jadi sahabatku, hari ini kita akan mengulang kembali pelajaran tentang beberapa sifat air, lalu mengambil lagi tali hikmah dari apa yang seharusnya kita pelajari, hanya agar kita mengerti, kenapa air memiliki sifat-sifat kenetralan yang harus kita pelajari. Pelajaran kenetralan pertama dari sifat air adalah, air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Mata air yang berasal dari puncak gunung, akan tetap mencari jalan untuk selalu mengalir ke bawah. Ini memang karena hukum gravitasi bumi, tapi boleh juga dijawab karena air sedang mengajarkan kita arti kerendahan hati. Pelajaran kenetralan pertama yang kita ambil dari sifat air adalah kerendahan hati. Air adalah sumber kehidupan, tapi air selalu merendah. Air tidak pernah mencari pengakuan, atau penghargaan dari tiap kehidupan yang bergantung kepadanya. Meski menghidupi dan membawa kehidupan, dengan netralnya air tetap mengalir sambil merendah. Begitu pula dengan diri, kita netral saat kita mampu melepas keakuan diri, dan hanya terus mengalir dalam kerendahan tanpa berharap pengakuan. Pelajaran kenetralan kedua yaitu, kejernihan molekul air. Berkat kenetralan dan kejernihannya, air selalu membangun hubungan yang lebih kuat dengan sekitarnya. Polaritas air memungkinkannya melarutkan zat polar lainnya dengan sangat mudah. Ketika zat polar dimasukkan ke dalam air, ujung positif molekulnya tertarik ke ujung negatif molekul air, dan sebaliknya. Gaya tarik tersebut menyebabkan molekul zat baru bercampur secara seragam dengan molekul air. Karena itu, air sering disebut pelarut universal, di mana daya larut air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Kemanapun air mengalir, ia membawa bahan kimia terlarut, mineral, dan nutrisi yang digunakan untuk mendukung makhluk hidup. Itulah kenapa meski ditakdirkan menjadi molekul yang jernih, air senantiasa mempersilahkan dirinya berubah. Air tidak menilai zat apapun yang bersinggungan dengannya, tetapi hanya terus saja, memblendingkan diri, bersama apapun yang terlarut di dalamnya dengan kenetralan. Kejernihan air yang netral seperti ini membuat kita bertanya, tentang seberapa jernih dan netralnya jiwa ini. Itu karena, kenetralan tidak menilai apapun dengan nilai, tetapi menghargai setiap nilai sebagai nilai itu sendiri. Pelajaran kenetralan ketiga yang dibawa air adalah, air selalu menyesuaikan diri dengan tempatnya. Sifat air yang fleksibel membuat kita belajar, bahwa dalam kehidupan yang terus berubah ini, kita tidak bisa lagi mengharapkan sesuatu yang statis, atau mengikuti hanya satu hal yang baku. Kita pun diharapkan untuk terus belajar menyesuaikan diri di segala situasi. Jadi apapun kondisi dan tempatnya, kita akan terus bisa kuat bertahan, karena kita dinamis. Kemampuan air untuk beradaptasi, berubah, dan tetap fleksibel, membuatnya menjadi abadi. Bahkan saat terjadi perubahan ekstrim sekalipun, misalnya air yang mengering tidak membuat air benar-benar lenyap, tapi air hanya berubah menjadi uap. Uap yang dikumpulkan bisa berubah menjadi embun, dan embun yang dikumpulkan akan kembali menjadi air. Begitu juga, meskipun air itu berada di dalam himpitan tumpukan batu, air tetap mencari jalan untuk menyembur keluar, sekalipun itu hanya melalui sedikit celah yang sangat kecil, tetap tidak dia lewati kesempatan dia untuk bergerak. Sahabatku, kenetralan tidak menunggu bagian, tetapi senantiasa bergerak melengkapi bagian yang seharusnya dibentuk. Pelajaran kelima kenetralan yaitu, air adalah sumber kebaikan. Sahabatku, air tidak mengharapkan kebaikan, tetapi membawa kebaikan. Itulah kenapa dia selalu menjadi kebaikan yang melimpah. Tidak hanya itu, kebaikan air adalah kebutuhan. Namun di dalam kebaikannya yang dibutuhkan, air tidak pernah merasa congkang, tetap saja air merendah dalam kebaikan yang terus dibawanya. Sahabatku, begitulah apa adanya, kenetralan selalu membentuk kebaikan yang tidak pernah terlewat dari sumber kebaikannya. Dari 5 sifat air ini, hikmah kenetralan yang bisa kita pelajari adalah, jadilah seseorang yang melimpah kebaikannya, tapi tetaplah rendah hati, tetaplah jernih, tetaplah fleksibel,
dan tetaplah bergerak, bawalah kebaikan gerakan kita sebagaimana air terus membawa kebaikannya, namun jangan pernah mengakuinya. Sahabatku, seperti air yang terus mengalir, begitu pula pelajaran kenetralan diri, tidak akan ada bendungan yang akan menghentikan pelajaran kita, selain diri kita sendiri. Karenanya, janganlah berhenti. Bantu kami dengan men-share video ini agar manfaatnya semakin tersebar. Jangan lupa subscribe Pesan Semesta agar pelajaran kita bersama terus berlanjut. Salam semesta.